Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prasetyo dari kelas AKN 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topik yang berjudul memilih dan mengelola saluran pemasaran. Untuk subtopik yang tersedia ada yang pertama, faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran pemasaran. Yang kedua, identifikasi, evaluasi, dan keputusan dalam manajemen saluran pemasaran. Yang ketiga, kerjasama, persaingan, dan konflik dalam saluran pemasaran. Yang keempat, strategi saluran distribusi. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi saluran pemasaran. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan barang, yang ketiga pertimbangan perusahaan, yang keempat pertimbangan perantara. Pertimbangan pasar dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu konsumen atau pasar industri. Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai. Yang ketiga, konsentrasi pasar secara geografis. Secara geografis, pasar dapat dibagi dalam beberapa konsentrasi, seperti industri kecil, industri kertas, dan sebagainya. Daerah dengan konsentrasi yang memiliki tingkat kepadatan tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri tersendiri. Berikutnya yang keempat, jumlah pesanan. Volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap saluran yang dipakainya. Yang terakhir, yang kelima, kebiasaan dalam membeli. Kebiasaan membeli dari konsumen akhir dan pemakai industri penyaluran. Selanjutnya, pertimbangan barang. Ada nilai unit, besar barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis barang standar dan pesanan, luasnya produk lain. Untuk nilai unit yaitu jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah, maka produsen cenderung untuk mengadakan saluran distribusi yang panjang, tetapi sebaliknya. Jika nilai unitnya relatif tinggi, maka saluran distribusinya pendek atau langsung. Berikutnya yang B, besar dan berat barang. Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya dengan nilai barang secara keseluruhan, di mana besar dan berat barang sangat menentukan. Yang C, mudah rusak barang. Jika barang dijual mudah rusak, maka perusahaan tidak perlu menggunakan perantara. Yang D, sifat teknis beberapa jenis barang industri seperti instalasi biasanya disalurkan secara langsung kepada pemakai industri. Yang E, barang standar dan pesanan. Jika barang yang dijual berupa barang standar, maka dipelihara sejumlah persediaan pada penyalur, demikian sebaliknya. Kalau barang dijual berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan. Yang F, luasnya produk lain. Jika perusahaan hanya memuat satu macam barang saja, maka penggunaan pedagang besar sebagai penyalur adalah baik. Tetapi jika macam barangnya banyak, maka perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. Selanjutnya ada pertimbangan perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sumber pembelanjaan. Penggunaan saluran distribusi langsung atau yang pendek biasanya memerlukan jumlah dana yang besar. Yang kedua, pengalaman dan kemampuan manajemen. Biasanya perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasar baru lebih suka menggunakan perantara. Yang ketiga, pengawas saluran. Faktor pengawas saluran kadang-kadang menjadi pusat perhatian produsen dan dalam kebijaksanaan saluran distribusinya. Yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti membangun ruang peragaan, mencarikan pembeli untuk perantara, maka akan banyak perantara yang bersedia menyalurkannya. Yang terakhir, pertimbangan perantara. Pertimbangan perantara ada yang pertama ada pelayanan yang diberikan oleh perantara, yang kedua kegunaan perantara, yang ketiga sikap perantara terhadap kebijakan produsen, yang keempat volume penjualan, yang kelima ada ongkos. Yang kedua, identifikasi, evaluasi, dan keputusan dalam manajemen saluran pemasaran dibagi menjadi 3.
Pertama, identifikasi saluran. Yang kedua, mengevaluasi saluran. Yang ketiga, keputusan manajemen saluran. Identifikasi saluran. Ada jenis-jenis perantara. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melakukan pekerjaan saluran. Yang B, jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada setiap tingkat saluran. Ada 3 strategi yang digunakan, yaitu distribusi eksklusif, distribusi selektif, distribusi intensif. Yang C, syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Produsen harus menentukan hak dan tanggung jawab anggota saluran. Terdapat 4 elemen utama, yaitu kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial distributor. Yang keempat, layanan dan tanggung jawab bersama. Kemudian mengevaluasi saluran. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap yang pertama, kriteria ekonomi. Masing-masing alternatif saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. Yang kedua, tingkat pengendalian. Agen penjualan adalah perusahaan independen yang berupaya memaksimalkan labanya. Yang ketiga, kriteria penjualan penyesuaian diri. Dalam pasar produk yang cepat, berubah, dan tidak menentu, produsen memerlukan struktur dan kebijakan saluran yang memberikan kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi. Kemudian, keputusan manajemen saluran. Memilih anggota saluran, produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran. Selanjutnya, melatih dan memotivasi anggota saluran. Perusahaan perlu merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan yang cermat bagi perantara. Selanjutnya, mengevaluasi anggota saluran. Produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar seperti pencapaian kuota penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir, mengubah susunan saluran. Produsen harus mempelajari secara berkala dan mengubah susunan salurannya. Subtopik yang ketiga, kerjasama, persaingan, dan konflik dalam saluran pemasaran. Konflik saluran dapat timbul ketika satu anggota mencegah saluran lain untuk tidak mencapai tujuannya. Maka koordinasi saluran terjadi ketika anggota saluran bekerja sama untuk mengejar tujuan saluran sebagai lawan terhadap tujuan-tujuan mereka yang kemungkinan tidak cocok satu sama lain. Berikutnya jenis-jenis konflik dan penyebab konflik dalam saluran. Jenis-jenis konflik dan persaingan. Yang pertama ada konflik vertikal. Konflik ini terjadi karena antara tingkat-tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara anggota-anggota pada tingkat yang sama dalam saluran tersebut. Yang terakhir, multi saluran. Konflik yang terjadi apabila produsen tersebut menciptakan 2 atau lebih saluran yang melakukan penjualan ke pasar yang sama. Berikutnya, penyebab konflik saluran. Penyebab utama konflik saluran adalah ketidakselarasan tujuan, peran, dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi, dan penghargaan karena penjualan. Selanjutnya, mengelola konflik saluran. Ada beberapa mekanisme pengelolaan konflik dan yang efektif diantaranya kooptasi, diplomasi, mediasi, arbitrasi, dan yang terakhir tuntutan hukum. Kemudian yang keempat, strategi saluran distribusi. Saluran distribusi atau distribution channel adalah rangkaian perantara baik yang dikelola pemasar maupun yang independen dalam menyampaikan produk dari produsen sampai ke konsumen. Tipe saluran, terdapat 2 tipe saluran distribusi, yaitu saluran konvensional adalah suatu kelompok organisasi yang independen yang dihubungkan secara vertikal, di mana setiap organisasi berusaha untuk menata organisasinya sendiri, dengan sedikit perhatian terhadap kinerja keseluruhan saluran. Yang kedua, saluran sistem pemasaran vertikal adalah jaringan yang dikelola secara profesional dan terpusat, yang dimaksudkan untuk mencapai penghematan dalam operasi dan hasil pasar secara maksimal. Berikutnya, intensitas distribusi. Dalam intensitas distribusi, perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada setiap tingkat saluran. Terdapat 3 strategi yang digunakan, yaitu pertama, distribusi eksklusif. Distribusi ini mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang menangani barang atau jasa perusahaan.
Yang kedua, distribusi selektif. Distribusi ini mencakup penggunaan lebih dari beberapa perantara yang bersedia menjual produk tertentu. Yang terakhir, distribusi intensif. Dalam strategi ini, produsen menempatkan barang dan jasa sebanyak mungkin di toko. Selanjutnya, bentuk saluran. Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi bentuk saluran, yaitu pertimbangan penggunaan akhir, karakteristik produk, kemampuan dan sumber daya pabrikan, fungsi-fungsi yang disyaratkan, kemudian kesediaan dan keterampilan para perantara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.